selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di hari ini? Ibu berharap semua anak-anak dalam kondisi kesehatan yang baik dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Di hari Jumat yang indah ini, seperti biasa, sebelum kita akan memulai kegiatan belajar, kita akan bersama-sama terlebih dahulu mengikuti ibadah pagi kita. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Anak-anak boleh sambil tepuk tangan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang dari awal lagi ya, sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, anak-anak boleh duduk kembali. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Di hari yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan renungan firman di pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah anak-anak, renungan kita di hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 3. Galatia 6 ayat 3. Yuk kita baca bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, renungan kita di hari ini diberikan judul baik hati itu keren. Nah, baik hati itu keren. Ketika anak-anak mendengar kata baik hati, siapa orang yang terpikir di dalam kepala anak-anak? Kira-kira waktu dengar kata baik hati, siapa nih yang pertama kali anak-anak pikirkan?
Nah, setelah anak-anak ketemu jawabannya, pertanyaan selanjutnya, kenapa ya kita bisa menyebut dia baik hati? Misalkan tadi anak-anak berpikir, oh waktu aku dengar kata baik hati aku keinget mama. Nah, kenapa anak-anak bisa menyebut mama itu baik hati? Apa yang pernah misalkan mama lakukan sehingga anak-anak menyebut mama baik hati? Nah, misalkan, oh iya mama itu baik hati karena setiap pagi mama sudah memberikan aku makanan untuk aku makan. Nah, atau misalkan, oh yang baik hati itu adalah papa karena selama ini papa selalu mencukupi kebutuhanku. Nah, mungkin banyak ya yang terpikir di dalam pikiran anak-anak ketika mendengar kata baik hati. Nah, jadi sebenarnya baik hati itu apa sih? Nah, yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, baik hati. Yang pertama, baik hati itu adalah sebuah tindakan, bukan hanya perkataan. Ya. Jadi kalau orang bilang baik hati, berarti ada sesuatu yang dilakukan. Tidak bisa hanya dari perkataan atau di dalam pikiran saja. Misalkan seperti ini. Ketika misalkan Ibu Ira bilang, "Oh, saya ini baik hati." Tidak mungkin anak-anak bisa langsung bilang, oh Ibu Ira itu baik hati, karena Ibu Ira pernah berkata kepada saya kalau Ibu Ira itu baik hati. Tetapi baik hati itu perlu ada tindakannya. Misalkan, oh ketika waktu itu saya tidak bawa makanan ke sekolah, Ibu Ira berbagi makanan dengan saya. Nah, ada sebuah tindakan yang membuat anak-anak bisa berkata bahwa oh dia adalah orang yang baik hati. Ya, itu yang pertama. Jadi baik hati itu harus ada tindakan yang dilakukan, bukan hanya perkataan atau pikiran. Nah, yang kedua, baik hati berarti mampu melihat yang terbaik dalam diri seseorang. Nah, ketika kita bilang baik hati, itu ada hal baik yang bisa kita lihat dari orang lain ya. Jadi mampu melihat yang terbaik dari orang lain. Selanjutnya, baik hati itu berarti tidak melihat penampilan di luar, tetapi melihat hati. Jadi kalau kita baik hati itu tidak boleh pilih-pilih. Oh karena dia berkulit putih aku mau baik sama dia. Oh karena dia kulitnya nggak putih aku nggak mau baik hati sama dia. Nah tidak boleh. Baik hati itu artinya melihat ke dalam hati orang lain, bukan melihat dari penampilan ya. Nah kita memiliki contoh yang sempurna tentang baik hati. Kira-kira siapa ya? Iya, betul sekali. Yesus sendiri sudah memberikan teladan yang sempurna. Yesus selalu mementingkan hati manusia. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak melihat penampilan kita dari luar, baju merek apa yang kita pakai, atau ikat rambut apa yang kita pakai, sepatu apa yang kita pakai, kulit kita berwarna apa, bukan seperti itu. Tetapi puji Tuhan karena Tuhan selalu melihat hati manusia. Tuhan Yesus tidak pernah memandang oh dia orang seperti ini, oh orang seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus selalu menolong siapa saja yang membutuhkan. Ketika ada seseorang yang membutuhkan tanpa dia melihat oh dia orang seperti ini atau dia seperti itu, Tuhan Yesus memberikan pertolongan ya. Maka dari itu, baik hati kepada orang lain bisa dikatakan adalah jika kita mampu melihat dan mengasihi orang lain sama seperti Tuhan Yesus mengasihinya. Jadi, ketika kita mampu melihat orang lain dan melihat orang lain seperti cara Tuhan melihat dia, itulah yang disebut dengan baik hati. Misalkan seperti ini. Kita misalkan sedang bermain bersama dengan keluarga kita begitu ya, atau ketika nanti anak-anak sudah berada di sekolah, kita sudah kembali di sekolah begitu. Ketika ada teman yang terjatuh misalkan ya, terus anak-anak melihat nih begitu ya, terus aku nggak mau nolongin dia
kan dia anaknya nggak sama kayak aku, dia seperti ini seperti itu begitu ya. Nah itu berarti bukan baik hati. Ketika kita berkata bahwa baik hati, artinya kita akan menolong tanpa memandang dia itu bagaimana. Ya, karena apa? Kita mampu memandang dan menyayangi dia seperti Tuhan menyayangi dan juga memandang dia. Nah, ketika kita berbaik hati kepada orang, itu artinya apa? Artinya Tuhan sedang dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan. Misalkan kalian melihat ada teman yang kesulitan, apa yang bisa kalian lakukan untuk memuji Tuhan? Menolong dia. Ketika kalian melihat teman, oh dia sedang bersedih, apa ya yang bisa saya lakukan? Oh, saya akan menghibur dia, saya akan mengajak dia untuk bercerita bersama-sama. Nah, itu artinya anak-anak sudah mampu melakukan dan mengasihi orang lain seperti bagaimana Tuhan melihat dan mengasihi orang itu. Nah, anak-anak, kalau kita lihat sekarang ya, di Indonesia ini kalau anak-anak melihat berita atau di media sosial, sekarang sedang ramai dibicarakan tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia. Ya, ada gunung meletus, ada tanah longsor, ada banjir, bahkan virus corona sampai saat ini juga masih ada di Indonesia, bahkan angkanya semakin meningkat. Nah, lalu kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan? Saya kan masih anak sekolah, saya masih SD, apa ya yang bisa saya lakukan? Nah, anak-anak, kita bisa bersama-sama mendoakan mereka ya. Kita bisa sama-sama berdoa untuk orang-orang yang terkena musibah. Atau anak-anak juga bisa menyisihkan sedikit tabungan anak-anak untuk diberikan bantuan kepada mereka yang terkena musibah. Nah, kalau tentang virus corona, Bu, apa ya yang bisa saya lakukan? Anak-anak, untuk menekan angka kenaikan virus corona, anak-anak juga punya peran penting. Untuk apa? Untuk melaksanakan 5M ya. Masih ingat ya 5M yang sudah kita bahas sebelumnya di CB sebelumnya ya. Menjauhi kerumunan, selalu memakai masker ya, mencuci tangan dengan air dan sabun, mengurangi mobilitas dan menjaga jarak. Itu bisa anak-anak lakukan untuk membantu mengurangi penyebaran virus corona. Nah, anak-anak, jadi renungan kita di pagi hari ini itu berbicara tentang baik hati ya. Jadi baik hati itu yang pertama pasti ada di dalam diri anak-anak yang mengasihi Tuhan. Ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan, artinya anak-anak juga harus belajar ya, belajar untuk melihat dan mengasihi orang lain sama seperti Tuhan melihat dan mengasihi mereka. Yang kedua, baik hati itu perlu tindakan, tidak bisa hanya di pikiran atau ada di mulut saja. Jadi harus ada tindakan yang kita lakukan. Selanjutnya, baik hati itu perlu dilatih dan dibiasakan ya. Jadi dari semenjak anak-anak kecil kita harus belajar untuk oh iya, kalau ada teman yang seperti ini apa yang bisa saya lakukan? Kalau ada yang kesulitan apa yang bisa saya lakukan ya? Kita semua tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuan Tuhan. Jadi Ibu Ira dan anak-anak semua di sini kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya kita selalu diberikan hati yang mengasihi Tuhan dan juga mampu mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi orang lain. Demikian anak-anak renungan kita di pagi hari ini yang mengingatkan kita tentang baik hati itu keren. Oke, terima kasih sudah mendengarkan renungan di hari ini dengan baik. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik dari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak silakan dimasukkan persembahannya yang sudah dipersiapkan ke dalam tempat yang sudah anak-anak siapkan di rumah ya. Setelah itu anak-anak sama-sama berdiri yuk, kita mau menyanyikan lagu penutup kita di ibadah kita pagi hari ini. Kita mau sama-sama katakan kasih Yesus manis dan indah. Anak-anak bangkit berdiri, kita bisa bernyanyi dan bertepuk tangan bersama-sama ya. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah.
Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Ho ho ho. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Ho ho ho. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Oke, anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan berdoa. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Ibu Ira akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami masih boleh memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena di pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali tentang baik hati. Terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami juga boleh berbaik hati kepada sesama kami. Terima kasih juga karena Tuhan Yesus masih memberkati kami dengan kesehatan, dengan sukacita, bahkan dengan berkat yang daripada Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami, biarlah apa yang sudah kami kumpulkan ini boleh kami gunakan dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih terpapar virus corona, bahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa musibah baik tanah longsor, banjir, gempa maupun gunung meletus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, perlindungan kepada mereka. Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang akan menguatkan hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ini. Kami telah menyelesaikan ibadah kami di pagi hari ini dan sekarang kami akan melanjutkan untuk kami belajar di hari ini. Kami percaya, kami yakin Tuhan yang akan menyertai kami, Tuhan yang akan membimbing kami. Bapa di dalam surga, kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa menjagai kami, yang senantiasa membimbing kami dalam belajar kami di rumah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, dan juga Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada mereka. Kami sebagai anak-anak yang masih bersekolah, walaupun harus bersekolah dari rumah, kiranya Tuhan terus memberikan kepada kami semangat untuk belajar, bahkan juga sukacita meskipun kami harus belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun jikalau di dalam kami melaksanakan ibadah kami terselip dosa dan kesalahan kami, baik dari pikiran kami, perkataan kami maupun tindakan kami. Kami berdoa, kami memohon Tuhan yang mengampuni kami. Terima kasih, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah anak-anak, demikian ibadah kita di hari ini. Selamat melanjutkan belajar kalian di hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.